خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Kemarin sudah dibaca terjemahan perkatanya. Zuribat alaihimudz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi diartikan di sini mereka diliputi gitu ya, kehinaan dimanapun mereka berada. Ini sudah pasti ini yang namanya penjelasan ayat ini. Dimanapun gitu, mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada agama Allah dan juga ya hubungan manusia yang baik dengan Allah baik, dengan manusia baik. Nah itu. Jadi memang hubungannya harus dua. Ada yang disebut dengan hubungan yang horizontal dan vertikal. Ada yang langsung gitu ya kepada Allah. Jadi harus juga ya hakur dengan sesama manusia. Nah itu. Nah ini ayat ini cukup memberikan penjelasan supaya hidup itu tidak diliputi oleh kehinaan. Di orang-orang yang diliputi oleh kehinaan karena memang tidak mesra dengan Allah gitu. Kalau dengan manusia mungkin hebat begitu, tapi dengan Allah perang. Nah itu makanya batinnya itu tidak menemukan ketenangan. Walaupun harta berlimpah, jabatan begitu hebat gitu ya, kekayaan segala macam, apa kurangnya sih? Nah itu jangan-jangan dengan Allah tidak wawuh gitu. Wawuh sih wawuh tapi tidak mesra gitu. Hanya sepintas aja gitu. Jadi jarang menyebutkan Allah, nyebutnya Tuhan gitu di mana-mana teh gitu. Padahal bila Allah disebut ya gitu, bila Allah disebut gitu, maka akan menjadi kalimat yang mengandung makna, mengandung arti dan dapat menguatkan ke dalam kebatinan-kebatinan. Bahkan bukan Tuhan lagi, diganti lagi dengan apa? Dengan yang di atas tuh gitu kan. Sering mendengar itu kepada yang di atas. Siapa yang di atas itu?
teuwah nyebut Allah tak gitu ya. Karena mungkin di situ ya lingkungan ya, di situ tidak mencerminkan suatu kalimat yang memang perlu dengan Allah gitu. Seolah-olah tidak perlu dengan Allah gitu. Kalau menyebut Allah itu seolah-olah merasa kampungan gitu, merasa kurang pede gitu, nyebutnya kepada yang di atas. Nah, turutan ku bararudak di sarwana gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang memberikan gambaran bahwa kemesraan, kepercayaan, keyakinan ini menjadi bagian penting untuk menghindarkan diri dari apa? Dari kehinaan. Zuribat alaihimudillah. Ada lagi orang yang mesra dengan manusia atau mesra dengan Allah, tidak dua-duanya sama gitu. Memiliki perbedaan-perbedaan. Kemudian dalam Shahihain ditegaskan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian rela menjadi 1/4 penghuni surga? Maka kami bertakbir. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian rela menjadi 1/3 penghuni surga? Maka kami pun bertakbir. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku berharap kiranya kamu menjadi 1/2 penghuni surga. Kemarin kan dijelaskan ada berapa kemarin? Ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Kemarin kan itu. Kemudian sahabat, iya, mengapa tidak minta tambahan gitu? Sampai ujung-ujungnya gitu ya. Umar juga minta, ujung-ujungnya sampai dikatakan setiap orang ini dari 70.000 itu akan didampingi oleh 70.000 lagi. Coba itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemahabesaran Allah dan betapa kasih sayangnya terhadap umat manusia itu. Makanya ke surga itu bukan karena amal, tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Jadi yang kita cari itu rahmat Allah. Ngaji ini dalam rangka mencari rahmat Allah gitu. Mengaji mencari rahmat Allah, semua dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan ayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang bagaimana itu Allah memberikan keterangan melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdul Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kami adalah umat terakhir. Nah ini, namun merupakan umat yang pertama masuk surga pada hari kiamat. Walaupun mereka diberi kitab sebelum kamu dan kami diberi kitab sesudah mereka. Lalu Allah menunjukkan kita kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka. Hari inilah yang mereka perselisihkan itu, kita menjadi manusia yang diikuti manusia lain pada hari kiamat, termasuk diikuti oleh Yahudi dan Nasoro. Hadis-hadis tersebut berkaitan maknanya dengan ayat kamu adalah umat terbaik. Nah, dikatakan umat terbaik adalah yang disebutkan kemarin umat yang terbaik itu. Apa bahasa Al-Qur'annya? Kuntum khairu ummatin. Nah, khairu ummah itu. Di khairu ummah itu umat yang terbaik. Nah, kita mudah-mudahan termasuk orang yang terbaik di hadapan Allah. Tapi cirinya gimana itu? Ta'muruna bil ma'ruf, terus wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi orang yang unggul gitu ya. Orang yang terbaik dalam Al-Qur'an dijelaskan satu orang yang ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu? Ya, selalu menghimbau, mengajak gitu ya. Kalau punya rumah kontrakan ada himbauan ditulis di situ.
Waktu sholat mohon anak-anakku sholat. Aduh, kalau punya kontrakan ditulis itu Anda memasuki kawasan orang-orang yang taat kepada Allah, masya Allah. Kemudian di situ ada kalimat lain, mohon tidak memasukkan teman yang berbeda jenis. Aduh, dakwah ta'muruna bil ma'ruf itu. Henteu nyerat si ibu menyari tawe bungku panuliskeun cenah ujang kalimat ieu kitu unggul, tulis di tembok. Dakwah itu ta'muruna bil ma'ruf. Karena memang di dalam kehidupan yang tidak mendapatkan pengawasan, apalagi tidak ada peringatan, perbuatan yang dosa bisa kababawa nu boga tempatnya. Oh, gitu. Makanya tulis ta'muruna bil ma'ruf. Perintahkan, jangan lupa sholat sebelum disolatkan, tulis itu. Begitu mereka melihat, aduh, orang ya sieun disolatkeun, ganjang sholat. Itu dalam rangka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, dan jangan lupa kalau ada sampah buang pada tempatnya. Itu juga sama itu. Jadi banyak kalau dioperasionalkan kata-kata yang dikatakan tadi ya, umat yang terbaik itu selalu ngajak dakwah, memperhatikan lingkungan gitu. Dan yang terakhir apa? Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Mungkin bagaimana itu mengajak supaya beriman kepada Allah? Mungkin ada kalimat-kalimat Quran yang diputar ya, yang diperdengarkan. Ini luar biasa. Bila sampai kepada hal seperti itu, maka kita itu ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, jadi memang ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, sampai masuk ke dalam ayat yang dikatakan tadi, itu betul-betul bagaimana orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Dihinakan. Dan bayangkan kalau tidak menggantungkan diri kepada Allah, menggantungkan diri kepada makhluk yang tahu kelemahan makhluk itu, apa yang perlu digantungi. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka menyebut nama Allah dan dengan sifat-sifatnya yang ditulis ataupun yang diungkap dalam Al-Asmaul Husna. Berapa jumlahnya? 99. Jadi setiap tahajud itu dibaca, diungkapkan. Nas'aluka ya man wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, terus al-malikul kudus, terus sampai akhir gitu ya. Karena dalam hadis lain dikatakan barang siapa yang suka berdoa dengan memanggil asma Allah yang 99 dengan tidak melihat catatan, ada kalimat begitu, maka dia akan mendapatkan tempat nantinya di sorga. Hari kita macam atau orang hafalkeun ulah salat, bukan begitu maksudnya gitu ya. Jadi membaca sambil memahami, membaca sambil mengerti. Ketika menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, tahu maknanya itu, tahu tentang apa yang dibacakannya itu. Kemudian juga disebutkan dalam penjelasan yang lain, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, yakni ditetapkannya kepada mereka sehingga menjadi tetaplah kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka memang berhak untuk menerimanya itu. Tadi penghinaan itu ataupun hinaan ataupun yang tidak berhubungan dengan yang diungkapkan tadi. Hal itu disebabkan mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Nah ini, jadi membunuh para nabi tanpa hak. Di zaman dahulu gitu ya, mereka melakukan hal-hal seperti itu. Yakni sesungguhnya yang menyeret mereka kepada perkara demikian ialah karena kesombongan, kedengkian dan kehasudan mereka. Nah itu karena mereka sombong. Banyak orang yang, contoh orang-orang yang sombong itu seperti siapa yang dalam sejarah Islam orang yang sombong? Iya, Fir'aun, Abraha itu siapa? Raja yang
ingin menghancurkan Ka'bah. Siap tentara gajah digiring gitu ke situ tuh untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana Allah selamatkan dengan apa? Dengan mengirim burung ababil. Kirim aja burung gitu. Oh, udah itu nggak bisa apa-apa. Dan itu semuanya merupakan apa? Merupakan pertolongan. Nah, jadi memang Allah itu memberikan siksaan kepada orang-orang yang sombong. Makanya hidup jangan sombong. Wah, kuat saya, pokoknya saya siapa dulu. Hati-hati kalau sudah bicara itu. Apapun gitu ya. Nah, sekarang sedang kewalahan dengan apa? Dengan virus tuh gitu ya. Ya, mungkin ya, mudah-mudahan kita berdoa umat Islam segera diberi keselamatan. Tapi saya baca kemarin dalam kiriman itu atau salah itu untuk mengantisipasinya dengan berwudu itu. Untuk mengantisipasi virus corona diantaranya dengan berwudu itu. Karena salah satunya harus membersihkan tangan, menciptakan kebersihan dengan selalu membasuh tangan kalau sudah beraktivitas dengan hal-hal yang di luar keumuman. Kita kalau ke rumah sakit, kalau sudah keluar dari kamar, apa yang dilakukan? Nah, itu kan di situ ada yang pencet terus kenangan kebudak mah heurekeun deket ke tunggu, tak urang kana tangankeun. Itu tes salah satunya untuk apa? Untuk menjaga dari segala virus-virus yang mungkin di dalam ada virus yang jangan dibawa ke rumah gitu, maka dicuci di situ. Itu salah satu antisipasi. Dan saya baca di itu dengan berwudu. Kenapa? Karena orang Islam itu ya sehari semalam berapa kali cuci tangan? 5 kali sekurang-kurangnya itu. Berwudu. Makanya ketika berwudu itu bukan sekedar melewatkan air ke wajah, tapi dalam hati itu berbisik, ya Rabbi, dosa-dosa yang kulakukan melalui wajah ini, ya Allah, banyak ini wajah yang menyebabkan melakukan dosa-dosa. Waduh, minta diampuni. Cuci tangan, kaki, berkumur, semuanya dalam rangka bukan sekedar lahir tapi juga batin. Nah, ini juga dalam rangka mengantisipasi. Nah, kenapa terjadi itu? Nah, itulah Allah memberikan peringatan-peringatan. Maka kita wajib apa? Wajib apa kita? Kalau sudah terjadi wajib apa? Wajib usaha, wajib berdoa, wajib ikhtiar, wajib tawakal dan husnudon. Nah, itu. Kemarin saya dengar apa bedanya usaha dan ikhtiar. Kan kita suka gitu ngomong itu, kita berusaha, usaha gitu. Ada lagi orang ngomong ikhtiar jang, apa bedanya? Nah, jadi katanya kalau usaha itu tidak mengajak Allah. Gitu bahasanya. Kalau usaha mengajak Allah, tapi kalau ikhtiar, nah, kemarin saya dengar dalam ceramah itu, kalau yang namanya usaha, mereka usaha, akhirnya korupsi karena usaha gitu. Tapi kalau ikhtiar, dia berusaha untuk menghindari, dari perkara-perkara yang diharamkan. Gimana ini? Ikhtiar, tuh, gitu bedanya. Kalau usaha hanya sebatas keperluan yang tidak dihubungkan dengan kemesraan dengan Allah, tapi kalau ikhtiar itu melibatkan Allah gitu. Makanya bila ada musibah yang datang kepada kita, ucapkan inna lillahi wa inna, itu dalam rangka ikhtiar untuk kembali kepada Allah dengan ridhonya gitu. Seperti kita juga sakit berobat, harus ada ikhtiarnya. Ya Allah, obat ini hanya menjadi penyebab sebenarnya, sedangkan yang menyembuhkan sebenarnya saya sembuh itu hanya disembuhkan oleh Allah. Nah, itu ikhtiar. Kalau usaha mana dengan obat, ada hubungan dengan Allah gitu. Nah, makanya Rasul mencontohkan kalau kita sakit, baca doa untuk minta kesembuhan. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqam. Di dalam salat itu komplit doa-doa itu. Doa sehat, doa lahir batin, doa selamat dunia akhirat, itu dalam satu komplit. Makanya sholat tidak boleh lompatan. Wah, gitu kan? Suka ada sholat yang beberecetan gitu.
tertib, Allahu Akbar. Mulai takbir itu sudah mulai pendekatan taqarrub kepada Allah. Bacaan Fatihah yang tertib gitu. Karena mengandung makna-makna yang cukup mendasar dan bermakna yang cukup mendalam bila dipelajari. Bukan sekedar selesai sholat, buka mukena, buka sarung, nangunyar gitu ya. Mah ngesolat bebas, bukan gitu. Justru sholat itu menghantarkan diri untuk hidup setelah sholat. Setelah sholat itu terus terkondisikan dengan makna-makna sholat tadi. Nah, jadi hal inilah yang penekanan kita juga dalam ya kehidupan yang tadi menghindari kesombongan. Kalau ada dalam hati kesombongan, segera istighfar. Makanya sebelum mengucapkan sesuatu yang akan diucapkan, ini mengandung kesombongan tidak. Yang berhak sombong itu siapa? Hanya Allah. Kalau manusia mah makhluk lemah, apa yang disombongkan gitu ya. Kalau sudah sampai atau terkena sesuatu itu sudah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi ini satu kesombongan tadi. Kedua apa? Kedengkian. Nah, ini dengki apa? Dengki teh naon kita? Dengki teh ngewa ka batur gitu. Nah, itu goreng hati ya. Itu goreng hati, itu sumber penyakit itu gitu. Dengki ya. Jadi pokoknya mah ka batur teh goreng we gitu. Nu alus teh manehana apa tah eta itu dengki namanya. Kadang-kala kan melihat misalnya ya orang lain maju nu bisa sarena urang gitu. Orang lain mendapatkan keuntungan nu hareudangna urang. Mengapa? Jadi sulit itu mensyukuri orang yang mendapatkan nikmat. Yang ada orang dapat nikmat, yang lain itu hilang rasa untuk mensyukurinya. Justru bertanya-tanya hal yang lain. Itu namanya kedengkian. Dan kehasudan. Apa hasud? Nah, tadi kan sombong. Sudah sombong terus dengki. Sudah dengki terus hasud. Hasud itu apa? Hasud itu lebih berat dari dengki, sampai ada pikiran bagaimana ini membumi hanguskan. Sampai gitu. Kalau sudah masuk ke dalam hal kehasudan gitu. Akibat dari rangkaian tadi itu. Nah, timbul kehasudan. Makanya kita selalu baca istighfar setiap selesai sholat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Mungkin ada kesombongan, ada kedengkian, ada apa tadi ya, kedengkian, kehasudan gitu ya. Maka itu semua kita netralkan. Nah, bila hal itu terjadi, maka mereka pun disiksa dengan perbuatannya tadi itu. Disiksa oleh kehinaan, kerendahan dan kekerdilan untuk selamanya berupa kehinaan akhirat. Jadi sampai kehinaannya itu terbawa ke akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Melampaui batas, makanya kalau kita akan membunuh binatang yang sunat dibunuh, maka membunuhnya harus dengan adab gitu ya. Misalnya gitu ya, berit itu binatang yang merusak. Nah, jangan membunuh binatang yang boleh dibunuh dengan cara-cara yang tidak adab, tidak sopan. Misalnya tojo sela dengan bujurna gitu ya, terus panona gitu, terus dari betengna, teka palang cabut buntutna, cabut celina, pada seserian. Hati-hati itu cara hal yang tidak manusiawi apa namanya, tidak ada adab. Jadi kalau kita membunuh hal itu satu kaligus kan, bunuh udah selesai. Jangan ngajak ngogolan barudak panona, tojos irungna. Aduh, itu memperlama rasa sakitnya gitu. Bahkan kalau di kita kan kalau akan menyembelih saja binatang yang akan disembelih harus diawali dengan apa? Dengan menyiapkan pisau yang tajam.
supaya itu gresel begitu selesai. Makanya kalau mau kurban gitu ya, hendak kurban itu harus hati-hati. Pertama setelah ditarik bedog itu, jangan digesel-gesel, diangkat, ditinggal, itu tidak boleh. Satu kali narik selesai. Dan kalau sudah jelas-jelas darahnya keluar, jangan dulu diurus sebelum betul-betul mati. Masih kerennya dan sukunang dikeretan, tidak boleh. Itu bisa jadi bangkai gitu, bisa jadi tidak halal gitu. Nah itu. Ini khususnya kepada para tukang motong, ada badabnya itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas, yakni sesungguhnya yang mengakibatkan mereka mendapat kehinaan ialah kekafiran kepada ayat-ayat Allah, pembunuhan terhadap para Rasulullah, banyak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dan permusuhan. Itu tuh sumber-sumber keriuhan gitu, sumber-sumber kekacauan dalam hidup di alam dunia ini, di alam dunia luas, di alam dunia daerah, di alam dunia rumah tangga termasuk gitu. Nah ini ayat ini sangat tegas, jadi makanya bagi kita membaca mudah-mudahan jadi petunjuk, jadi hidayah. Pekerjaan yang sudah diampuni oleh Allah, pekerjaan ke depan tidak mengulang kembali. Ini kan semuanya ingin selamat dunia dan akhirat tuh, gitu. Jadi ini kata-kata kunci yang tadi harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan Ibnu Abi Hatim nih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa dia berkata, Bani Israel pernah membunuh 300 orang nabi dalam sehari. Kemudian pada sore harinya mereka menggelar pasar sayuran. Di dalam hadis dikatakan, zaman dahulu kalau nabi mah banyak, Pak. Nabi itu jumlahnya ya ada yang mengatakan ya bisa ratusan ribu, bisa ribuan, bisa ratusan ribu kalau namanya nabi. Tapi yang terbatas siapa? Rasul. Makanya ada nabi, ada dua-duanya itu pangkat yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya gitu. Nabi, seperti kita pernah mendengar ada Nabi Khidir gitu kan, jadi Rasul tidak? Ya tidak jadi Rasul, Nabi Khidir gitu. Nabi-nabi yang lain. Nah di sini dikatakan dalam penjelasan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa dia berkata, Bani Israel pernah membunuh 300 orang nabi dalam sehari. Kemudian pada sore harinya mereka menggelar pasar sayuran. Seolah-olah membunuh itu tidak merasa berdosa. Kalau sekarang istilahnya ada membunuh karakter bagaimana? Membunuh karakter kalau budak teu bisa wae ngaji dicarekan, eta membunuh karakter. Ngaji we haso teu hese mah teu ngaji Quran teu bener wae, membunuh karakter. Budak belajar hese maca didegung-degungkeun, eta membunuh karakter. Harusnya kalau teu bisa maca terus sabar. Sok ucapkeun a cek budak teh a ulangi terus gitu ya. Nepi ka entong a wae a cenah mah ao dah namanya budak sedang belajar gitu ya. Namanya belajar itu terus berulang-ulang. Nah, kalau salah keun wae salah mah kege bakal bener gitu. Asal berusaha gitu. Terus misalnya budak nilai goreng misalnya 4 3 gitu, jangan usah khawatir. Budak ceurik nilai 3 tong sarwana indungna gitu. Keun wae ujang bae lagi mama kamu 2 nilai teh gitu. Tapi diajar mah gini 10 tuh gini budak teh hibur gitu. Ulah dibunuh karakterna gitu. Si bapak mau ke masjid misalnya gitu ya, kaberangan eta mah make sarung ti kojot teh kumaha tuh. Lain siap tadi ka masjid teh ngabunuh karakter nu gitu teh. Ti kojot geus daek ka masjid gitu. Jadi untung gitu. Si ibu reka masjid mau kena pahili jeung reka pasar baru sok ulah pahili ti awal disiapkeun. Kalau terjadi entong dibunuh karakterna. Kenapa? Karena karakter itu bisa membatalkan semangat gitu.
Semuanya dibangun dengan cara yang membangun untuk meningkatkan prestasi. Semuanya insya Allah. Seperti orang yang laki-laki ini kan dianjurkan sholat di masjid gitu ya. Mengapa? Karena memang untuk syiar agama. Ya Rabbi sholli ala nabi, Ya Rabbi tahhir li qalbi, Ya Rabbi nawwir li qalbi, Ya Rabbi ighfir li dhanbi. Nun Gusti rahmat kanabi, Nun Gusti bersihkeun hate abdi, Nun Gusti caangkeun hate abdi, Nun Gusti hampunten dosa abdi. Ya Rabbi sholli ala nabi, Ya Rabbi tahhir li qalbi, Ya Rabbi nawwir li qalbi, Ya Rabbi ighfir li dhanbi. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sekali-kali kita kalau pulang kan suka pintu ini. Kalau laki-laki sekali-kali masuk ke sini, ini sudah dipasang kaca beres semuanya supaya tidak kena hujan. Kalau hujan tidak masuk ke dalam. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan titipan sebagian hartanya untuk ikut bergabung dalam dakwah Bilhal. Jadi kacanya sudah beres, sekali-kali duduk di situ sambil tafakur dan tadabbur sehingga semuanya hanya berharap-harap kepada Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang berlimpah ruah. Dan juga mudah-mudahan kita disehatkan, sehat walafiat, keluarga kita saroleh balager, kemudian yang sedang thalabul ilmi dimudahkan mendapatkan ilmu, dan keluarga kita yang sedang mencari rezeki dibukakan rezeki yang banyak, halalan thayyiban, dan menjadi bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.